Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang toharoh. Sebenarnya seberapa pentingkah toharoh itu bagi umat Islam? Nah, saya yakin di sini teman-teman semua sudah banyak yang mengetahui ya tentang toharoh, tapi saya yakin banyak di antara teman-teman juga yang masih belum paham apa sih sebenarnya toharoh itu. Nah, apa toharoh itu sebenarnya? Mungkin banyak teman-teman yang sudah paham dan sudah tahu sebelumnya kalau misalkan basic pendidikan teman-teman semua dari lingkungan, ponpes atau keagamaan, ataupun mungkin ada sekolah-sekolah umum yang juga menerangkan tentang toharoh di pelajaran agamanya. Tapi saya yakin teman-teman juga masih banyak yang belum paham apa sebenarnya toharoh itu. Toharoh secara bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah atau secara istilahnya adalah bersuci dari hadas maupun najis untuk diperbolehkan melakukan suatu ibadah. Nah, bagi umat muslim, toharoh ini sangat penting sekali karena salah satu kunci ibadah adalah dari toharohnya. Nah, sebenarnya apa sih hukum toharoh itu? Dan seberapa pentingkah toharoh itu bagi umat muslim untuk melakukan suatu ibadah? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dari surat Al-Baqarah ayat 222 ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah menyukai sekali kesucian dan toharoh ini atau bersuci ini adalah salah satu kunci dari ibadah yang nanti akan dilakukan. Jadi, toharoh ini hukumnya wajib. Dalil lain yang menguatkan dari dalil yang sebelumnya adalah Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 dan 5. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi wa in kuntum junuban fatahharu. Maka jika kamu sedang junub, bertoharolah untuk dapat melakukan ibadah-ibadah yang selanjutnya. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah tidak menerima sholat orang yang tidak bersuci. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis bahwa toharoh itu hukumnya wajib dan sangat penting bagi umat Islam ketika akan melakukan suatu ibadah seperti sholat, kemudian tawaf, kemudian ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian najis dan hadas itu apa sebenarnya? Jadi tadi toharoh itu bersuci dari najis dan juga hadas. Najis artinya adalah suatu yang keluar dari dua kemaluan, kubul maupun dubur. Najis ini bendanya ya teman-teman, jadi seperti kotoran, air kencing, kemudian darah seperti itu namanya najis. Jadi bendanya itu. Nah, untuk beribadah maka kita harus bertoharoh dari najis.
bagian-bagian yang berlaku seperti badan, pakaian, dan tempat. Maksudnya ketika kita akan melakukan ibadah, seperti sholat misalnya, maka kita harus memastikan badan kita, pakaian kita, dan tempat kita untuk melakukan ibadah sudah bersih dari najis. Lalu, hadas itu apa, teman-teman? Nah, hadas adalah keadaan ketika kita terkena oleh najis. Jadi, keadaan ketika kita terkena oleh najis, seperti misalkan kita terkena air kencing, berarti kita sedang berhadas, seperti itu. Jadi, ketika kita akan melakukan ibadah, maka kita wajib bersuci dari hadas tersebut, seperti melakukan mandi, wudhu, tayamum, dan sebagainya. Tergantung dengan ibadah apa yang akan kita lakukan selanjutnya, atau hadas apa tadi yang kita terkena tadi itu. Nah, najis sendiri sebenarnya ada bermacam-macam ya teman-teman. Di antaranya anjing, babi, air liurnya itu. Nah, itu termasuk najis ya teman-teman, dan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bangkai binatang. Kecuali bangkai ikan dan belalang itu tidak najis ya. Kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang memabukkan seperti alkohol, arak, khamr, dan sejenisnya itu juga termasuk najis. Benda-benda yang keluar dari kubul dan dubur manusia seperti air kencing, kotoran, darah, nanah, kemudian kotoran binatang, air kencing binatang, itu semua najis. Dan makanan-makanan yang halal yang dicemari oleh barang yang haram itu termasuk najis juga. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas ini dibagi dua, jadi ada hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas kecil sendiri, yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan juga dubur. Tadi sudah saya contohkan ya, misalkan kencing ataupun buang air besar seperti itu termasuk hadas kecil. Nah, kemudian hilang akal, ini juga termasuk hadas kecil karena mabuk, sakit, ataupun gila. Jadi misal, ataupun karena tertidur. Jadi misalkan kita sudah berwudu sebelum tidur, tapi kemudian kita tertidur. Dan ketika kita akan menjalankan sholat kembali, maka kita harus berwudu. Karena itu termasuk hilang akal ya teman-teman. Kemudian menyentuh kemaluan, itu juga termasuk hadas kecil. Nah, untuk hadas kecil ini, untuk melakukan ibadah yang selanjutnya, cukup dengan melakukan wudhu ataupun dengan tayamum. Kemudian hadas besar. Yang termasuk hadas besar ini, contohnya bersetubuh, baik keluar mani maupun tidak, kemudian keluar mani karena mimpi maupun tidak, dan meninggal dunia. Itu termasuk hadas besar. Maka untuk bersuci dari hadas besar ini, perlu yang namanya mandi besar. Kemudian sarana untuk bersuci. Yang pertama pasti air ya. Ini bisa digunakan untuk bersuci. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 48 yang berbunyi wa huwallazi arsala riyaha busyran baina yadayhi rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Artinya, dan kami sudah menurunkan dari langit air yang suci. Jadi, air bisa digunakan untuk bertoharo atau bersuci. Kemudian yang kedua, debu. Seperti Quran Surat An-Nisa ayat 43. Nah, debu ini dipakai kalau misalkan tidak ada air untuk bersuci. Atau kalau misalkan orang-orang
sakit, orang sakit seperti itu yang tidak boleh terkena air, maka tidak apa-apa menggunakan debu untuk bersuci. Nah, macam-macam air. Air pun bermacam-macam, teman-teman. Jadi tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci. Air yang bagaimana yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, ada air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ini air yang sah dipakai untuk bersuci atau bertoharo. Nah, air yang suci dan mensucikan ini apa saja? Misal, air hujan, kemudian air sumur, air sungai, air es yang mencair, itu boleh digunakan untuk bersuci. Air laut juga boleh, air embun, kemudian air kolam, dan air mata air. Ini boleh digunakan untuk bersuci. Ada air yang suci, tapi tidak mensucikan. Nah, zat airnya ini suci, tapi tidak sah dipakai untuk bersuci. Ada seperti misalkan kopi, teh, air sari buah, kemudian air nira, air kelapa. Ini zatnya halal, zatnya ini suci, tapi tidak sah digunakan untuk bersuci. Maka air-air yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk toharo. Yang ketiga, air najis. Ada air yang sudah berubah sifatnya oleh benda najis. Air yang seperti ini berarti airnya tidak boleh dipakai karena hukumnya sudah sama seperti najis, karena sifatnya sudah berubah oleh benda najis tersebut. Misal air terkena kencing, kalau misalkan baunya, kemudian warnanya, bentuknya itu sudah berubah, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci karena itu sudah terkena benda najis seperti itu. Nah, kemudian air bernajis tapi tidak berubah sifatnya. Misal air terkena air kencing misalkan. Nah, ada yang jumlahnya sedikit. Kalau misal jumlahnya sedikit airnya itu, maka tidak boleh dipakai lagi. Jadi misal air 1 bak terkena air kencing atau kotoran, maka sudah tidak bisa dipakai lagi airnya, walaupun sifat dari air tersebut itu tidak berubah, tapi air tersebut itu tidak boleh dipakai karena jumlahnya sedikit. Misal, kemudian yang kedua, kalau jumlahnya banyak, maka masih boleh dipakai untuk bersuci atau mensucikan. Misal, air, 1 kolam air seperti itu, terkena air kencing atau air kencing seperti itu. Tapi jumlahnya ini banyak, masih 1 kolam besar seperti itu, maka masih boleh dipakai untuk bersuci. Nah, yang terakhir air makruh. Air makruh ini sebaiknya tidak digunakan ya. Air makruh ini air yang terjemur oleh sinar matahari dalam bejana selain bejana emas maupun bejana perak. Jadi air ini makruh untuk bersuci, tapi tidak apa-apa kalau misalkan digunakan untuk mencuci pakaian dan sebagainya. Nah, sebaiknya lebih baik tidak digunakan untuk bersuci. Kecuali air yang terjemur di atas tanah seperti air tanah, air kolam, itu masih boleh dipakai walaupun dia terjemur di atas tanah, itu masih bisa dipakai untuk bersuci atau sah untuk toharo. Dan tempat lain yang bukan bejana yang berkarat, itu boleh digunakan untuk bersuci. Nah, demikian teman-teman penjelasan mengenai tohara ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.